Memang dapur ini agak sedikit mahal. PVC itu anti rayap dan juga anti air. Bagusnya cuci itu tidak berdekatan dengan kompor. Jadi sebenarnya yang teman-teman beli atau yang teman-teman bayar itu untuk investasi jangka panjang ke depannya. Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID. Jadi hari ini kita baru kelarin project kitchen set. Nah, nanti mau saya reviewin satu-satu mulai dari perkiraan anggaran, bahan yang dipakai, dan kenapa dapur ini bisa agak sedikit mahal. Nanti kita coba bahas satu-satu guys. Oke, jadi untuk project kali ini yang kita gunain itu materialnya PVC. PVC board itu sebenarnya untuk era zaman sekarang itu substitusi atau pengganti material dari kayu atau kayu olahan seperti triplek atau blockboard. Nah, memang dari segi harga memang sedikit lebih tinggi dibanding kalau kita pakai kayu olahan. Cuma kelebihannya kalau misalnya kita pakai PVC itu anti rayap dan juga anti air. Jadi sebenarnya yang teman-teman beli atau yang teman-teman bayar itu untuk investasi jangka panjang ke depannya. Jadi kita menghindari dapur itu biasanya lembab, menimbulkan ke arah nanti bisa rayapan. Jadi apa yang kita investasikan sekarang, intinya jangka panjangnya kita nggak perlu khawatir lagi. Nah, satu-satu saya jelasin. Untuk top table-nya ini kita pakainya Quadra Surface atau top table Quadra. Untuk finishing luar dari body kitchen set ini, dalamnya memang materialnya tadi saya jelasin itu PVC. Untuk bagian luarnya itu finishingnya HPL. Ini putihnya juga putih HPL yang kita pakai putih glossy. Sedangkan yang bagian kabinet atas dan juga sampingnya ini itu motifnya kayu. Nah, selain investasi untuk material PVC yang kita pakai, memang dapur ini agak sedikit mahal karena pertama aksesoris yang kita gunakan seperti engsel-engsel itu, engselnya juga kita pakai yang non korosi. Jadi kita mencegah untuk kedepannya pemakaian karena dapur itu cenderung lembab, jadi biasanya engsel itu cepat berkarat. Nah, untuk engsel yang kita pakai kali ini anti korosi guys, jadi lebih tahan lah terhadap suhu yang lembab, jadi nggak mudah untuk berkarat. Jadi untuk di bagian sinknya ini sinknya kita buatnya undermount guys, jadi posisi sink itu ada di bagian bawah. Nah, kelebihannya kalau misalnya untuk buat undermount seperti itu, jadi kalau misalnya ada kotoran atau ada cairan atau apa, jadi kita gampang seka buang ke arah sinknya. Di bagian bawahnya ini memang biasanya untuk maintenance, jadi kita buatnya itu kosong karena ada jalur pemipaan. Tapi yang paling penting teman-teman harus biasakan untuk ngasih sirkulasi udara, jadi kita buatin lubang hawa di bawah. Nah, di bagian sampingnya, karena biasanya kalau untuk susunannya itu kita habis cuci, biasanya peralatan makan itu kita simpan di laci bisa, karena nanti di sini ada tray sendoknya. Jadi teman-teman untuk peralatan makan itu bisa taruh di sini, dan untuk piring-piring nanti bisa taruhnya juga di atas sink. Di bagian atasnya ini teman-teman bisa susun-susun nanti untuk piring-piring itu berjajar ke atas ya. Nah, di bagian pojoknya ini juga teman-teman bisa taruh untuk peralatan makan seperti mangkok, piring bisa di sini, atau juga bisa keperluan-keperluan dapur seperti bumbu, mie instan atau kopi-kopi nanti bisa taruh di sini. Oke, kita lanjutin ke areanya. Jadi sirkulasinya seperti itu ya. Bagusnya cuci itu tidak berdekatan dengan kompor, karena nanti untuk aksesnya itu biasanya kita memutar tuh guys. Jadi kita nggak bisa nanti cuci di sini ngambil barangnya di sini, atau kita mau masak ngambil peralatannya di tempat lain. Nah, di bagian area kompor ini kita udah set juga untuk fungsinya itu bekerja dengan baik. Jadi peralatan untuk memasak seperti bumbu-bumbu nanti kita ada taruh di sini. Dan untuk gasnya kita bikin di bawah kompor dan ada model slide outnya. Jadi ini mempermudah kalau misalnya teman-teman mau ngangkat atau mau mindahin gas itu, masukin ke dalamnya itu nggak berat, dan juga kelebihannya nggak merusak untuk bodi kabinet bawah nih, karena kalau misalnya kita biasanya ngangkat itu suka kepentok-pentok. Nah, untuk sirkulasi udara juga perlu dipentingkan karena kita nggak tahu misalnya ada kebocoran gas atau apa, jadi kita bisa mendeteksi lewat lubang yang ada di bagian bawah. Nah, kita lanjutin. Termasuk peralatan memasak seperti panci-panci memang kita letakkannya di dekat area kompor. Jadi teman-teman untuk panci-panci nanti bisa gantung di sini.
Di bagian atas cooker hood ini, karena kita desainnya non handle semua, kita berusaha untuk meminimaliskan model atau tampilannya, jadi kita tidak bisa buat handle. Nah, sistemnya itu kita pencet dulu guys, jadi dia nanti akan terbuka. Oke, saya jelasin sedikit untuk detail ukuran, mungkin nanti bisa jadi panduan buat teman-teman kalau mau bikin kitchen ya. Oke, untuk tinggi dari lantai sampai ke top table-nya, ini totalnya itu 85 cm. Jadi saya juga udah pernah buat video gimana cara merumuskan untuk menentukan tinggi top table. Nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Dan untuk backsplash-nya, dari top table ke kabinet atas ini 70 cm. Nah, total keseluruhan dari kitchen ini 3 meter. Jadi setelah dipotong kabinet bawah dan backsplash, atasnya ini sekitar 145 cm. Nah, untuk panjangnya dari bagian kulkas ke bagian pojok dinding ini, itu panjangnya 315. Tinggal nanti dipotong area kulkas. Jadi area kulkas itu biasanya kita menentukan dulu teman-teman punyanya kulkasnya ukuran berapa, nanti baru kita sisakan untuk bagian area memasaknya. Nah, dari bagian sini ke sini, ini totalnya ukuran panjang 256 cm. Untuk meja tambahannya ini panjangnya 257 cm. Nah, memang untuk bagian lebarnya ini kita agak bikin sedikit lebih slim, sekitar 50 cm, karena kita butuh akses yang agak lumayan lebar di bagian antara sink dan juga cooker hood. Jadi kalau misalnya ada yang cuci piring di sini tidak mengganggu yang aktivitas di meja tambahan, begitupun di bagian kompor. Oke, karena dapur ini tingginya 3 meter, memang untuk bagian atas ini memang agak sulit dijangkau. Nah, kita pengen juga untuk tampilannya bagus, jadi di bagian atas ini kita kasih aksen lampu-lampu seperti ini guys. Jadi lampu-lampu ini di bagian dalamnya juga finishingnya senada dengan bodi kabinet, kita berikan warna HPL coklat, jadi senada dan lebih kontras. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini semua lampunya banyak, cuma owner requestnya itu untuk saklarnya bisa dimatiin langsung satu persatu. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutin ke bagian area meja tambahannya, karena ini memang areanya terbuka, jadi untuk bagian sini kita nggak bisa kasih kabinet, jadi kita cukup untuk bagian bawahnya aja yang letter U, sedangkan atasnya letter L. Nah, kita coba lihat yang bagian area meja tambahan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa taruh untuk barang-barang yang tidak terpakai atau yang jarang dipakai, bisa di bagian sudut ini, karena memang sudut ini areanya tertutup, jadi memang itu bagusnya untuk penyimpanan. Nah, microwave-nya ini ownernya punya memang bentuknya built-in ya, jadi manis gitu. Jadi kita memaksimalkan seluruh ruangan, nggak ada lagi area yang bolong-bolong atau sekelilingnya itu ada celah. Nah, model seperti ini memang bagus guys. Di bagian bawahnya bisa untuk taruh-taruh mie instan, makanan yang memang nanti bisa kita mau panaskan di microwave. Oke teman-teman, semoga review kitchen kali ini bisa membantu untuk menambah wawasan teman-teman, menambah inspirasi kalau misalnya teman-teman mau renovasi atau mau buat dapur baru. Sampai ketemu di video berikutnya and see you next time.